Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kunirpedia Channel. Nah, kali ini saya akan membahas kembali tentang CASN tahun 2024, khususnya untuk urgensi pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024. Yang pertama, belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jokowi kemarin, bahwa pemerintah pada tahun 2024 akan menyiapkan 2,3 juta formasi untuk CPNS dan P3K. Nah, kemudian yang nomor dua, rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin beberapa waktu yang lalu, bahwa menyiapkan 2,3 juta formasi. Itu adalah formasi yang disiapkan oleh pemerintah. Namun, fokusnya di sini adalah di instansi daerah. Meskipun pemerintah menyiapkan 2,3 juta formasi, akan tetapi instansi daerah tidak mengusulkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, maka 2,3 juta formasi tersebut tidak akan terpenuhi. Kemudian yang ketiga, penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, ini berkaitan dengan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2024 ini sampai akhir Desember ini. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kelima, membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui rekrutmen CPNS. Nah, ini adalah urgensi, alasan kenapa dibuka cukup banyak formasi pada tahun 2024 sebanyak 2,3 juta formasi CASN tahun 2024. Nah, terkait itu, ini ada informasi di web Kemenpan RB, yaitu instansi pemerintah diminta segera usulkan kebutuhan ASN 2024. Nah, kalau misalkan kita lihat di buku panduan pengusulan kebutuhan ASN 2024, ini pengusulannya dilakukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Berarti masih ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi untuk pengusulan kebutuhan ASN oleh instansi daerah. Kemudian kalau misalkan kita lihat di web ini ada informasi yang disampaikan bahwa dalam laporannya, ABA menyampaikan terkait arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN tahun 2024, proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN, kemudian proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024, optimalisasi pengisian ASN, serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, kemudian di sini juga ABA menguraikan tahun ini, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis termasuk di dalamnya, tenaga digital atau talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya. Nah, kemudian kita dorong agar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan, agar reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM. Nah, kalau kita lihat di sini, fokusnya adalah di instansi daerah, karena formasi 2,3 juta itu sebagian besar itu ada di daerah. Maka di sini benar-benar didorong kepada instansi pemerintah daerah untuk benar-benar mengusulkan sebanyak-banyaknya formasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Nah, kemudian ABA juga menjelaskan untuk pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 dijadwalkan dibuka sampai 31 Januari 2024. Berarti masih ada waktu sekitar 3 minggu. Pengusulan tersebut harus disampaikan kepada Kementerian Pan-RB melalui aplikasi formasi elektronik atau e-formasi. Jadi, pemerintah daerah atau instansi daerah ini akan melakukan pengusulan jumlah formasi sesuai kebutuhan daerahnya melalui aplikasi formasi elektronik ini. Nah, kemudian terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024, ABA juga menjelaskan
akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Artinya dengan kata lain ini bisa dilakukan dalam 3 periode dalam 1 tahun. Untuk tahap pertama, pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 ini terdiri dari seleksi CPNS dan P3K, yaitu dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Dan untuk tahap pertama, diharapkan semua kementerian, lembaga, dan daerah dapat memasukkan data dalam platform digital, yaitu aplikasi formasi elektronik ini. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi periode pertama ini yaitu bulan April, Mei, Juni. Periode kedua yaitu Juli, Agustus, September. Dan periode ketiga adalah Oktober, November, dan Desember. Pada periode pertama ini, pada bulan April dan Mei, ini untuk CPNS dan Sekdin. Sekdin ini adalah sekolah kedinasan. Nah, jadi mulai pengumuman formasi, kemudian pengumuman seleksi, sampai masa sangga, sampai penjadwalan SKD dan SKP. Nah, kemudian bulan Juni baru ini untuk P3K. Kan pada tahun ini memang pemerintah itu akan menghabiskan tenaga honorer ya, makanya di bulan Juni ini ada P3K. Kalau misalnya ada formasi yang masih kosong, nanti akan dilakukan di periode berikutnya, yaitu periode 2 dan periode ketiga. Nah, kemudian di sini kita kembali ke web Kemenpan RB. Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, dan jika belum masih kosong lagi, masih bisa tes di berikutnya. Artinya apa? Kalau misalkan masih ada formasi yang kosong, maka akan bisa dilakukan tes lagi atau seleksi lagi, seperti itu. Rekrutmen ASN tahun 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 5 Januari 2024 dengan total formasi 2,3 juta. Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.000 sekian formasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait informasi perekrutan CASN tahun 2024. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.